hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dengan iman katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya percaya kita semua ada di dalam kasih Tuhan, amin. Tetap teguh di dalam kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak tinggal diam sampai hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatasi oleh virus apapun. Mari kita berdoa. Kita harus makin teguh di dalam kasih Kristus. Karena ada kebenaran firman Tuhan yang terus ditaruhkan dalam hidup kita. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu pagi hari ini. Dan kami mau berkata Tuhan, kami sedang mau menyembah Tuhan kami. Allah kami yang hidup, Raja kami yang kami tahu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan.
Amin Yesus. Kami mau nyatakan Kaulah yang berkuasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Kau. Kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kita bukan sedang menonton, tapi kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Amin. Yeah. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku seluruh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Here we go, yeah. tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku seluruh jiwaku. Ku yakin Dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Katakan sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Yesus. selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk 1, 2, 3, go. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tinggi nama-Mu dipuji. hormat. Jemaat Tuhan katakan dengan imanmu. Sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji.
Kami percaya Engkau tetap Raja Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kejadian yang Tuhan berikan. Tetap kejadian ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kami semuanya. Kami percaya Tuhan, proteksi hidup kami bukan karena apapun, tapi karena ada darah Yesus.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Engkaulah yang menyertai kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, Sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya ku percaya. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau berikan. Yesus. To worship you I live, to worship you I live, I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live, I live to worship you. To worship you, to worship you I live, to worship you I live, I live to worship you.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Yes, Tuhan. Kami percaya kami sedang menyembah Allah yang hidup. Hidup kami berbicara tentang hubungan kami sama Tuhan. Bahwa Bapa begitu personal. Bapa begitu personal dalam hidup kita. Percayalah. Kasih yang Bapa sudah taruh. Itulah yang mengikat hidup kita sama Tuhan. Thank you Tuhan. Engkau hadir buat kami. Kami menemukan Tuhan yang sungguh hidup. Penyediaan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya firman yang ditaruhkan bertumbuh, berbuah, lebat. Dan kami akan pergi menjadikan semua bangsa murid. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Sudah berapa banyak bersuka cita sepanjang minggu ini? Hah? Masih ingat khotbah minggu lalu? 4P untuk kita bersuka cita. Tentunya pagi ini saya senang ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena ibadah. Tapi karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup bekerja di atas semua yang terjadi. Jadi doa kami sebagai pemimpin buat setiap Bapak Saudara dimanapun kau berada, baik engkau sedang ikutin live streaming hari ini, saat ini kami pemimpin berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara sungguh dijaga oleh Tuhan, tubuh, jiwa dan rohmu, bukan hanya sebagian, tapi seluruh keberadaan hidup kita dijaga oleh Bapa di surga dan itu menjadi kemenangan yang tidak bisa diambil oleh apapun. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi suara Tuhan buat kita pagi ini. Saya akan bertopik bahwa kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu Allah kita tidak bisa diubah oleh apapun, bahkan dikacaukan dengan situasi apapun yang terjadi. Kita punya Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu kita bisa yakin dan berkata bahwa Dialah sumber segalanya buat kita. Amin. Jadi hari ini mari kita bersuka cita karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak sedang hanya berjalan melakukan aktivitas rohani. Tapi kita mau berjalan mengikuti Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melakukan, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita apapun yang terjadi. Amin. Jadi, oke, diklik aja kalau nggak bisa. Oke, sudah muncul. Jadi kita akan baca hari ini bagaimana kita tidak digoncangkan dengan berbagai situasi dan kita tetap bisa hidup dan menyatakan kasih Tuhan di tengah badai apapun yang sedang terjadi. Hari ini kita akan ambil 2 perikop tentang badai. Kita melihat sisi yang berbeda bahwa badai sebenarnya baik buat setiap kita ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, badai menjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Tapi ketika kita kenal siapa Tuhan kita, karena badailah itu membuktikan Tuhan kita hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Bapak Saudara yang di rumah, di tempat isolasi mandiri, dimanapun hari ini jangan terkungkung dengan situasimu. Bahwa di tengah badai apapun terjadi, Dia tetap Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Kita baca perikop ini. Markus 4 ayat 31 sampai 41, kau boleh tampilkan ayatnya. PowerPoint-nya sebenarnya saya sudah ubah, boleh ditampilkan. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. 31 bapak-bapak, 32 ibu-ibu, putri-putri, kita baca bergantian sampai. Oh iya, oke. Markus 4 ayat 31 sampai 41, saya baca 31. Hal kerajaan itu seumpama bukan. 35, ya, oke.
Oke, ayat 35. Sebentar saya buka. 35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Menarik sekali, dalam perjalanan hidup kita, kita tidak bisa berkata tidak ada badai dalam hidup kita. Dan setiap kita tidak senang dengan badai. Kita lebih senang menikmati semuanya baik, semua tercukupi, semuanya aman, semua terkendali oleh kita dan kita tidak senang badai. Setuju Bapak Saudara? Coba lihat kiri kanan, senang badai kamu? Hah? Jadi kita belajar hari ini poin apa yang bisa kita dapatkan dalam proses kita mengenal Tuhan lewat perikop Markus 4 ayat 31 35 sampai 41. Kita percaya bahwa inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah kita. Jadi ikutin aja PowerPoint-nya. Jadi tidak seorang pun senang badai. Tidak seorang pun siap kadang-kadang menghadapi badai yang ada. Karena manusia selalu ingin menyenangkan buat dirinya. Manusia tidak siap menerima segala sesuatu yang susah secara umum. Manusia kita pribadi lebih senang mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi seorang bertumbuh dewasa, seorang yang kuat di dalam Tuhan, dia harus melewati banyak tantangan dalam hidupnya. Lewat tantangan lagi dia bisa memilih pilihan yang tepat untuk dia berjalan atau dia mundur. Dia kalah atau dia jadi pecundang. Tapi pagi ini Tuhan berkata, dia lebih dari apapun ketika kita mengenal dia, maka kita mendapatkan yang terbaik. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita di tengah badai yang terjadi? Apa yang menjadi respon kita sebagai anak Tuhan? Saya tidak sedang berbicara tentang pandemi apapun yang akan terjadi karena dunia akan makin rusak. Kalau hari ini ada virus yang terjadi kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Apa yang harus kita lakukan di tengah badai, di tengah banyak hal yang akan terjadi yang tidak menentu. Yang pertama, yang A adalah kita harus mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar atas hidup kita. Firman harus menjadi pondasi untuk kita tetap teguh berdiri apapun yang pernah terjadi. Kenapa kita tidak siap di tengah badai? Kenapa kita terhempas dengan badai? Karena kita tidak selalu dan konsisten untuk kita mendengar suara Tuhan. Bapak Saudara, berapa banyak kau lebih senang mendengar berita? Berapa banyak kita lebih senang mendengar kisah-kisah yang terjadi? Saya tidak pernah melarang apapun yang bisa kita tampilkan. Apapun yang bisa kita lakukan dan kita dengar. Tapi Bapak Saudara harus sadari, apakah apa yang kita dengar itu mempengaruhi iman kita? Banyak orang bisa selalu update status, baik Facebook, IG dan sebagainya. Saya tidak berkata itu tidak baik. Kita selalu mendengar berita dan kita dapatkan ada ribuan berita dalam hidup kita yang baik menurut kita. Tapi Bapak Saudara sama berkata, belum tentu ribuan berita itu membangun iman kita. Pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah kita mau kehilangan berita yang baik? Tapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan bekerja di balik apapun yang sedang terjadi. Atau kita menikmati berita yang menurut kita menyenangkan buat kita. Ini khotbah buat saya. Apakah saya tetap konsisten, tetap merenungkan firman. Firman menjadi segalanya. Atau saya mencari berita supaya saya makin bertambah pengetahuan saya. Dalam berkhotbah, dalam memimpin, dalam segalanya. Saya tidak berkata saya tidak belajar.
Tapi saya tidak akan membiarkan sedikit berita pun merusak iman saya di hadapan Tuhan. Saya mau dorong Bapak Saudara. Kalau engkau tidak kuat mendengar berita, setelah engkau baca berita, dengar berita, engkau makin galau, hidupmu makin tidak tenang. Saya berkata berhentilah untuk engkau dengar apa yang engkau bisa dapatkan dari dunia. Hari ini dengarlah suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhanmu yang sanggup mengubah hidupmu. Jangan kau dengar yang lain meruntuhkan imanmu. Ada satu orang berkata, kalau saya tidak ikuti berita, saya menjadi pribadi yang kuper. Saya menjadi pribadi yang tidak tahu apa-apa. Ya, kita berbeda dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, arti kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengar pernyataan Bapak Saudara. Kalau kita sama dengan dunia, artinya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, dengarlah suaranya. Dengarlah kebenarannya. Dan pegang itu. Badai apapun tidak akan menghempas kita. Persoalan hari-hari ini banyak gereja ingin khotbah yang menyenangkan. Khotbah berkat. 31 tahun saya percaya Tuhan, hari ini saya cuma berkata, Christ is enough. Percayalah, Kristus cukup. Ketika kita pegang, dengar suaranya setiap hari akan menuntun. Yang dia berkata, rahmatku baru setiap pagi. Maka engkau akan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Maka kita akan sanggup menembus setiap badai apapun yang datang dalam hidup kita, termasuk virus corona. Saya mau berkata bukan kita kuat dan kita kebal. Tapi percayalah Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang sedang terjadi. Karena itu Bapak Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita percaya, mari jadikan firman itu segalanya. Jadikan Tuhan berita utama dalam kehidupan kita. Jangan kita dengar yang lain. Sehingga kita tidak berdaya. Yang kedua, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tidak akan pernah takut Bapak Saudara. Ada intimidasi, ada kadang-kadang tekanan, iblis yang melemparkan dalam diri kita. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita ada ketakutan, ada keberanian. Iman menentukan imunitas. Apa yang kita dengar menentukan kesehatan rohani kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita gentar? Kita evaluasi lagi apa yang kita dengar hari-hari ini. Ketika kita tahu Tuhan sanggup menjaga kita, bahkan hidup mati kita di tangan Tuhan. Harusnya kita menjadi orang yang paling berbahagia. Harusnya kita menjadi orang yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena kita melihat persoalan itu bukan lagi sesuatu yang mencelakakan kita. Kita punya kepastian. Bapalah penjaga kita. Tuhanlah penjaga nyawa kita. Tuhanlah sandaran kita. Tuhanlah harapan kita yang akan menopang kita dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita. Bukan dari luar. Bukan berita dari luar. Ketika kita bisa membiarkan firman itu di dalam diri kita dan kita renungkan setiap hari dan setiap waktu. Kita tidak akan pernah takut. Yesus menghardik badai karena dia Tuhan. Dia sanggup menghardik badai, dia berkata tenanglah dan diamlah. Itu pasti terjadi. Kalau kita terus mau pegang Tuhan dan menghidupi walaupun gak mudah, percayalah badai apapun kita sanggup berkata seperti Tuhan katakan. Dia Tuhan yang sanggup menghentikan badai. Ketika kita percaya badai itu pasti berhenti dalam hidup kita juga. Mari kita mau. Bukan hanya percaya. Tapi kita mau mengalami apa yang kita percaya. Dan menghidupi bersama-sama. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Jadi menarik sekali bagaimana kita berjalan. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan di tengah badai. Karena Tuhan penentu atas badai. Jadi jangan kita digoyahkan. Jadi jangan kehilangan pengharapan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita di tengah badai. Boleh lanjutkan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang membuat gereja menjadi kuat. Sekali lagi bukan khotbah yang menyenangkan Bapak Saudara. Maaf saya mau berkata. Kalau hanya berbicara diberkati kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Karena dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Itulah berkat yang terbesar.
Hari ini maukah kita hidup melihat badai itu ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh sesuatu yang membuat mata kita rusak, membuat kita lumpuh. Tapi Tuhan tetap bekerja. Jadi Injil sebagai kabar baik harus diberitakan di tengah goncangan. Mari kita baca satu perikop tentang badai. Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Bapak Saudara di rumah atau dimanapun, di isolasi, di rumah sakit, atau yang kita hadir, mari kita baca. Saya baca ayat 1, Bapak Saudara baca ayat kedua sampai dengan ayat yang 10 ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita. Ayat 6. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Apa yang bisa kita belajar Bapak Saudara? Paulus seorang hukuman. Bapak Saudara bisa bayangkan kalau seorang hukuman apa yang dipikirkan tentang dirinya. 2 Timotius 4 dia berkata dia tahu waktunya tinggal sebentar. Dia tahu dia akan dihukum di Roma. Tapi Paulus bisa melihat yang paling ujung dari perjalanan hidupnya. Dia bisa melihat paling jauh apa yang dia akan hadapi. Dan dia tidak pernah mengasihani dirinya. Persoalan hari ini kita selalu mengumpulkan buat diri kita. Kita tidak tahu apa yang dari ujung, yang paling ujung. Yang akan kita hadapi walaupun kita tahu bahwa setiap kita yang percaya akan masuk surga. Tapi berapa banyak dalam kehidupan kita berhenti dengan persoalan. Badai menghentikan langkah kita untuk tetap percaya dan berkata bahwa Tuhan sanggup. Seringkali langkah kita tertatih dan berhenti karena kita melihat realita badai yang terjadi. Paulus di tengah badai tidak bisa dihentikan. Bahkan ada ular yang menggigit dia tidak akan pernah fokus dengan apapun. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhan yang berbicara kepada dia. Dia tahu ujung dari kehidupan dia. Ketika dia tahu dari ujung kehidupan dia, itulah membuat dia tetap pegang dan dia percaya dan tidak digoyahkan sedikit pun. Bapak Saudara, tidak mudah buat Paulus. Tapi Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa dia bisa kuat? Ketika dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik, Kisah Rasul 9, dia pergi ke tanah Arab, dia belajar 3 tahun tentang kebenaran, menghidupi kebenaran, mencerna kebenaran buat dirinya. Dan dia pegang dan dia hidupi. Persoalan banyak orang hari-hari ini ingin menaruh rasa aman dengan apa yang dimiliki. Ingin merasa aman dengan apa yang bisa dia lakukan. Pak Hengki minggu lalu berkata, kau udah dapat 3M senang. Tapi 3M naik 5M. 5M jadi 9M. Setelah 9M kita mau berapa M? Saya mau berkata, ketika kita tidak melihat tujuan akhir apa yang Tuhan tentukan, kita akan diperhamba dengan apa yang kita miliki. Bolehkah kita diberkati? Saya berkata Tuhan sudah berkati kita. Tapi apakah apa yang kita punya itu menjadi memperhamba kita? Sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang paling ujung yang Tuhan mau. Paulus, dia melakukan sesuatu yang luar biasa.
Dia tidak mengasihani dirinya. Dia tidak berjalan dengan gelisahnya dia. Sebagai seorang hukuman yang sebentar lagi akan dipancung di Roma. Tapi dia tetap menyatakan kuasa, bahkan Injil diberitakan. Bapak saudara, ini proses belajar kita sebagai gereja. Kami tidak lebih hebat. Kita ada tubuh, kita saling melengkapi. Kita saling membangun. Mungkin hari ini saya khotbahnya kurang menyenangkan gitu kan. Agak keras, tapi saya mau berkata. Perjalanan saya 31 tahun. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Dari tidak menyenangkanlah saya kenal Tuhan. Kadang-kadang menyenangkan itu kita lupa dengan Tuhan. Apa yang menyenangkan kita kadang-kadang membuat kita lupa apa yang harus kita lakukan. Mari kita mau bersama-sama melihat paling ujung. Ketika kita melihat itu semua, sekali lagi, engkau akan menjadi kuat. Setiap kita akan menjadi kuat. Bukan karena kita, karena Tuhan. Jadi Injil harus diberitakan sebagai kabar baik. Kami bersyukur sekali lagi, kami juga bersyukur Bapak Saudara ketika diumumkan pandemi, berapa bulan kemudian ibadah tetap ada di tempat ini. Sungguh saya menghargai dan sangat respect dengan pemimpin yang kita tetap offline buka dan online. Bukan berbicara tentang takut dan sebagainya. Tapi kekuatan persekutuan itu menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama beritakan Injil sebagai kabar baik. Kami tetap berjuang, kami tetap mengarahkan bagaimana setiap jemaat harus hidup. Karena apa yang Tuhan nyatakan. Di tengah badai pun, Paulus tetap menjadi berkat. Di pulau itu, Pulau Malta, lihat badai membawa Paulus ke pulau itu. Dan Injil itu diberitakan. Paulus tidak seperti Tuhan. Dia tidak menghardik badai. Beda. Karena dia tahu yang bisa lakukan itu adalah Tuhan. Tapi Paulus dia hidupnya. Dia tinggal mengalami badai. Di balik badai dia tetap bekerja. Dan menyatakan Tuhan yang besar. Boleh tampilkan dalam satu foto, kami tetap bersyukur, kami diberi kepercayaan untuk membaptis di tengah-tengah badai. Bukan berbicara tentang kami lebih dari Bapak Saudara. Tapi kami mengingatkan diri kami mengingatkan jemaat untuk sama-sama ayo kita bekerja buat Tuhan. Tanda bahwa orang menerima Injil adalah dia percaya setelah itu dia dibaptis. Jadi bukan lagi berbicara tentang kegiatan. Ya, kita punya kegiatan banyak rohani. Tapi apakah Injil sebagai kabar baik itu tetap menjadi berita utama? Dan saya mau berkata Bapak Saudara, dimanapun engkau berada, atau engkau yang hadir hari ini, Tuhan mau pakai hidup kita. Situasi mungkin tidak nyaman, tidak enak buat engkau, banyak tekanan, banyak keterbatasan. Tapi ketika kita tahu tidak memikirkan diri kita dan bisa melihat yang paling ujung bahwa Tuhan memanggil kita gerejanya untuk memberitakan kabar baik. Sekali lagi apapun badai tidak pernah bisa menghentikan kita sebagai gerejanya. Amin. Jadi boleh kembali ke PowerPoint. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Injil harus diberitakan sebagai kabar baik. Badai kadang-kadang membuat kita semakin menyadari bahwa kita terbatas. Situasi ini menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya sebagai manusia. Dan sekali lagi, kita gak boleh melihat diri kita. Karena kita memang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bolehkah kita katakan buat diri kita, aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Karena itulah aku akan melakukan apa yang tidak terbatas itu. Amin. Karena ada Tuhan dalam diri kita. Saya mau teguhkan Bapak Saudara dimanapun kau berada. Apapun hidupmu. Ketika kau mau hidup karena Tuhan. Kau dan pimpin. Engkau akan melihat mujizat. Engkau lihat jalan-jalan dibukakan buat hidupmu. Bukan berarti itu hanya buat dirimu. Paulus dalam hidupnya dia tidak pernah melihat dirinya. Kalau minggu lalu sudah diberitakan penjara. Paulus adalah rasul yang lebih banyak menganiaya. Dia tidak pernah melihat dirinya. Kenapa hari ini gereja menjadi lumpuh? Karena selalu tertuju pada dirinya. Belum cukup kuas, belum cukup jalan-jalan, belum cukup ini dan itu. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan hari ini,
begitu banyak pekerjaan besar. Dan itu membuat kita berbahagia. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita terus melangkah. Karena kita tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Amin. Jadi jangan melihat apa yang kau mau cukupkan di dunia ini. Karena gak pernah cukup, Bapak Saudara. Tapi ketika kita tahu maksud Tuhan yang paling ujung, maka apa yang kita miliki akan membuat kita cukup. Dan kita berkata, Tuhan aku mau melakukan yang terutama. Hidupku menceritakan tentang Tuhan yang besar. Lewat kenal Tuhanlah, lewat pengenalkan Tuhanlah. Badai apapun, kita akan menunjukkan tetap Tuhan kita lebih berkuasa. Bapak Saudara, saya mau berkata satu kalimat terakhir. Jangan membesarkan virus dan kondisi apapun. Tapi besarkan Tuhan. Lewat perbuatan baik yang Tuhan sudah beri buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar. Engkau memberikan satu kebenaran. Apa yang Kau tulis di Markus 4 ayat 35-41. Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menghardik setiap badai. Hari ini biar kami terus mendengar kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran itu menuntun kami. Membuat kami tetap kuat dimanapun kami berada. Kalau hari ini engkau sedang galau, engkau sedang gamang imanmu, engkau sedang gelisah, engkau sedang takut. Pegang firman Tuhan. Renungkan, perkatakan firman dalam hidupmu. Maka firman itu akan menuntun hidupmu. Engkau akan dituntun oleh firman dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau bukan pecundang. Tapi firman akan memberikan kekuatan buat hidupmu. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buat umatmu, ketika umatmu mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus secara benar, maka mereka sanggup keluar sebagai pemenang. Hari ini segala untuk intimidasi, setiap bentuk ketakutan, setiap bentuk kegelisahan yang menekan umatmu. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku mematahkan setiap siasat ini. Dan umat Allah engkau keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang dimanapun kau berada. Jangan lihat kondisimu. Tapi lihat Tuhan yang sanggup. Dia berkata jadilah tenang. Maka danau itu jadi tenang. Hari ini badai apapun yang kau alami. Percayalah bahwa Tuhan kita sama. Dia sanggup. Mari mau kita kenal Dia. Bapak terima kasih. Kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau melihat badai sebagai sesuatu yang menghancurkan hidup kami. Kami tidak mau melihat badai itu sesuatu yang merusak hidup kami. Tapi kami mau seperti Paulus Tuhan. Di tengah badai terhempas di Pulau Marta. Dia tetap jadi berkat. Tetap jadi berkat. Bapak saudara mari kita keluarkan suara kita. Kita berkata Tuhan aku mau. Tuhan ampuni aku kalau aku melihat diriku. Aku melihat keterbatasanku. Hari ini buka mata rohaniku untuk melihat Tuhan yang besar. Melihat Allah yang besar yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan pakai aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak mengenal Engkau seutuhnya. Ampuni aku kalau aku tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau. Biar pagi ini kami mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Lebih dari apapun. Mengasihi Engkau, mempercayai firman-Mu. Dan setiap firman yang kami percaya, itu akan menjadi dasar yang tidak akan digoyahkan oleh apapun. Kami bersyukur Tuhan pagi ini, berkati umat-Mu, Abba Love Fluid ini. Bukan sekedar untuk menyatakan kegiatan agama yang luar biasa. Tapi kami percaya ada kehidupan rohani yang luar biasa terjadi di tempat ini. Ada mujizat yang terjadi. Ketika umat ini mencari Engkau, sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ada perbuatan yang besar yang akan dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Karena itu turunlah kasih karunia. Turunlah kemurahan, turunlah rahmat-Mu Tuhan. Turunlah semua yang terbaik. Ketika kami menjadi umat yang mau mengenal Engkau. Lewat perenungan firman kami setiap hari. Dan kami bersyukur untuk perbuatan ajaib-Mu. Yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan Kau mati mengampuni
dosa-dosa kami dan memberi yang terbaik hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di hidupku, di keluargaku, di tubuh Kristus di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh sangat diberkati, diingatkan bahwa badai akan kita taklukkan kalau kita selalu mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Apakah hari ini saudara mendengar suara Tuhan untuk saudara? Amin. Suara Tuhannya adalah kita akan menghadapi badai, tapi kita makin kuat karena lewat badai kita punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan terus beritakan Injil. Dan kita juga bersyukur saudara karena tim kita juga terus bergerak untuk memberitakan Injil. Dan nanti tanggal 11 Maret akan ada lagi EG yang akan dilakukan di home. Dan saya dengar sudah ada 25 jiwa baru, lebih kurang ya. Sudah ada 25 yang akan dibawa dan kita berharap semuanya bisa dibaptis. Karena kolam baptis sudah siap. Jadi nanti kita akan baptis. Angkatan yang lalu pun sudah dibaptis di sini. Berapa yang dibaptis? Citra, mana Citra? Oke, berapa? Kemarin berapa? 5 orang ya? 5. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan kita terus bergerak karena setelah EG akan dilanjutkan. Dan EG itu empowering gathering. Itu adalah pra-SPK sebetulnya. Itu kelas yang menolong teman-teman kita jiwa baru supaya mereka waktu mengikuti SPK mereka sudah lebih siap, ya, sudah lebih siap. Dan SPK angkatan 42 itu akan dimulai malah setelah EG, yaitu di 14 Maret, betul ya? Ya, 14 Maret. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ada saudara-saudara yang perlu didorong untuk ikut kelas Saya Pengikut Kristus karena akan dilakukan lewat Zoom maksud saya. Jadi kita bersama-sama bisa belajar menolong teman-teman kita. Karena tahun lalu walaupun lewat masih pandemik tapi kita bersyukur kan ada 2 angkatan. Kita bisa angkatan 40 dan 41. Totalnya hampir 50 jiwa dan kita bersyukur. Mari kasih tepuk tangan juga buat Tuhan. Dan semua ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kita terus bergerak seperti Pak Edi katakan, jangan berhenti bergerak karena pandemik. Justru pandemik adalah jembatan untuk kita melihat lebih banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Katakan haleluya. Nah, buat saudara yang sedang ada di rumah, tadi internet kita sempat down, ya. Jadi setelah worship, ya, waktu Pak Edi berkhotbah ada serangan kuasa-kuasa yang lain, ya. Ya, jadi lain kali datang harus lebih banyak berdoa, Pak. Ya, ada serangan, ya. Jadi ini internetnya sempat down, tetapi saudara yang di rumah jangan khawatir karena nanti kami akan upload lagi seluruh khotbah setelah ini supaya saudara bisa mengikuti keseluruhan khotbah atau keseluruhan ibadah, baik itu di YouTube channel kita maupun di Facebook kita. Oke, saya melihat ada beberapa hari ini mulai comeback, ya. Welcome home. Ya, ada Bapak yang di Sunter ada di sana, ya. Ya. Pak Selani juga ya. Saya tadi mau ngomong juga tapi ya diangkat tangan duluan ya. Oke. Ya, buat saudara yang hari ini mulai datang kembali ke sini, ya puji Tuhan, terpuji Tuhan karena pasti tadi Pak Edi bilang kita aman karena Tuhan yang melindungi kita. Amin. Ya, kita semua puji Tuhan karena kita semua aman dan kita bersyukur karena Pak Sofian sudah divaksin, ya. Ya. Pak Sofian sudah divaksin dan kalau tidak ada halangan besok saya juga akan mendapatkan giliran. Ya. Jadi ya kalau Pak Hengki belum karena antibodinya masih cukup kuat. Dia sehari jalan 10 kilo. Jadi ya kalau 10 kilo masih aman. Masih setahun boleh gitu nanti baru vaksin terakhir. Oke, jadi tetap berdoa bagi saudara yang lansia, ikutin petunjuk di lingkungan saudara karena sekarang pemerintahan kita prioritaskan usia 60 ke atas. Jadi saudara boleh daftarkan diri di lingkungan saudara atau bahkan di rumah sakit pemerintah yang terdekat supaya
masuk ke link Kemenkes gitu ya. Saudara bisa daftar di sana dan setelah itu akan dipanggil. Ya ini Pak Sofyan sudah melakukannya dan itu divaksin di Rumah Sakit Koja ya, di Koja ya, Jakarta Utara. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita pergunakan semua fasilitas ini untuk kita bisa ikut vaksinasi sehingga AI kita bisa lebih, ibadah Mandarin bisa segera dibuka kembali ya Pak Indra ya. Wah, kalau semuanya sudah divaksin, mereka sudah sangat rindu untuk ibadah Mandarin bisa dimulai kembali. Karena itu kita mendorong supaya semua kita segera ikutin program pemerintah dan kita melakukan vaksinasi. Puji Tuhan, itu saja pengumuman untuk kita. Dan apakah ada tambahan? Tidak ada yang lain? Oke. Iya, saudara, yang lalu ibadah kita tuh jam 10.10. Tapi sekarang mulai dari sudah 2-3 bulan ini, 2 bulan ini ya, kita ibadah on time jam 10. Jadi YouTube channel kita on di 9.45 atau 9.45. Sehingga kita jam 10 tepat kita ibadah. Jadi tolong jangan terlambat. Karena ada yang sampai datang jam 10.10 karena mikirnya jam 10.10 baru mulai. Jam 10.10 ya saudara sudah tidak bisa menikmati suara merdunya Melki yang tadi ya. Jadi agak terlambat ya. Tetapi karena kita mulai jam 10, tolong supaya kita semua tepat datang jam 10 pagi. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Ketika bulan Maret kami mulai mengalami lockdown di bangsa kami. Tetap Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam segala keterbatasan. Tuhan menyertai kami seperti badai yang tak berujung. Tapi hari ini kami mulai melihat titik terang itu. Suara dan kebenaran-Mu mengcover kami Tuhan. Menolong kami melewati badai di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu Pak Edi Margono dan keluarganya, dan bersama dengan jemaat di Abalov Serpong. Tuhan tolong mereka bersama dengan seluruh tim, supaya jemaat sana boleh terus dibangun, dikuatkan, dibawa ke dalam jalan Tuhan. Percaya anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam usaha dan pekerjaan kami, ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami terus memuji, menyembah dan meninggikan Engkau sebagai Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan, kami menyiapkan persembahan kami. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami dan keluarga kami. Kami terpelihara karena segala rahmat dan berkat-Mu. Bagian dari ibadah dan penyembahan ini adalah persembahan kami kepada Tuhan. Kami mau taklukkan semua harta yang ada di dalam mamon ini Tuhan, supaya mamon ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu yang ada di onsite maupun yang di online, yang lewat transfer. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Bagi Tuhan segala pujian, karena itu jemaat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu, sebab hanya dari Tuhanlah datang berkat. Hanya dari Tuhanlah datang pertolongan.
Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setianya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat besar dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih sayang dalam pembelaan, keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai dan menguatkan hidupmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.